Waduh. Udah masuk kan ya? Udah. Halo warga Mak Boso. Ini aku ketemu sama teman baikku nih ya, zamane nyanyi biyen. Ketemu di mana dia dulu? Jakarta ya, Rizio? Jakarta. Aku waktu itu eling aku SMA, aku kuliah nek gak salah ya. Enggak. Aduh, Bodoh ya, kuliah ya? Iya, kamu kuliah, aku SMA kelas 2. Lebih tua ya? Iya lah. Iya, saiki ya. Tapi waktu itu kok masih semester 1-2 kali. 1-2, ya. Itu namanya waktu itu lomba Jeronimo. Ini bukan. Apa ya? Ampi. Oh iya benar. Ampi itu pertama kali itu. Itu di Jakarta, di mana? Taman Mini ya? Taman Mini. Jadi kali aku Riz. Kita idol zaman dulu. Waduh. Nah, setelah berpuluh tahun, berapa tahun berarti ya? Ada 30 tahun ya? Lebih ya. 30 tahun, 35-an tahun lah ya. Nggak ketemu sudah jadi apa? Cuma excellent 1 kok apa sih? Nah. Budak korporat yang benar itu. Gitu. Iya. Aku nggak ngerti istilah-istilah, nggak mengikuti bener-bener nggak mengikuti berita-berita Indonesia beneran loh. Jadi ono istilah-istilah baru kayak gini, terus kayak kadang ada yang tanya masa pensiun kayak gitu. Aku nggak ngerti loh, Indonesia pensiun umur piro sih? 56. Budak korporat itu lek zaman saiki ki apa ya? Orang-orang yang sudah terikat dengan jam kerja jam 8 sampai jam 5. Terus dia mengejar karir, terus wis nggak bebas, terus nurut aja masa kerja, terus nanti waktunya pensiun gitu. Cuma lah aku mundur berapa ya, 10 tahun aku sebelum pensiun, resign. Kakakku ya ono sing udah enak di Telkom gitu resign karena dia merasa ada kehidupan lain yang jauh lebih bisa dinikmati untuk keluarga juga. Itu tuh tren sekarang itu namanya life balance. Gitu. Terus ada ya tren meneh jenenge slow living. Itu sebenarnya kayak di Belanda ya, Riz ya. Orang bekerja ya, kerja apapun ya. Kenapa bisa pergi keliling dunia mereka ya? Pekerjaan apapun ya. Kadang-kadang kita ini nggak habis pikir ya, Indonesia tuh banyak pejabat-pejabat atau nggak usah pejabat ya. Orang-orang dengan gaji tinggi ya. Kadang-kadang untuk bisa 1-2 kali ke luar negeri itu udah heboh banget gitu ya. Di sini itu pekerjaan apapun bisa keliling dunia loh. Iya sama. Pas aku tinggal di Jepang semua orang bahkan maaf ya, mereka yang even penjaga toko aja mereka liburnya Hawaii lah, terus ke mana ya? Dan mereka kayak ada planning bahwa di summer vakansi mereka pasti berlibur. Karena karansinya dhuwur ya, lah Indonesia lah nangis. Saiki kowe nangis iki budal mrene. Ya apa? Per euro berapa nih sekarang? 19.000. 19.000 iya. Gila, gimana itu 19.000? Iya, tuh lemah. Tuan tanah menjadi penjual tanah ya. Riz, ya apa ceritain dong, selama nggak ketemu iki opo ae kehidupanmu sekarang kamu tinggal di Jogja? Sekarang jadi aku itu 25 tahun di Jakarta. Aku kerja di Garuda 20 tahun. Terus pas di Garuda aku 8 tahun keliling jadi kepala kantor cabang di beberapa negara. Di Jepang, terus promosi lagi ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Macau, ke China gitu. Terus balik Jakarta, terus waktu itu bikin program untuk Garuda yang bikin first class lah, bintang 5 gitu kan, ikut terlibat nih kono. Terus habis itu promosi ke dapat tawaran ke airport ikut membangun kembali Terminal 3 Cengkareng. Jadi kue terbang suka Cengkareng itu amal jariah nggo aku. Jadi sering-sering terbang. Udah gitu udah selesai. Pindah ke pelabuhan. Jadi bangun kayak apa ya? Kayak bangunan kayak gini gitu, kayak eksekutif gitu, Merak ke Bakau. Terus bangun hotel bintang 5 di Labuan Bajo namanya Meru Ora. Itu menarik sih hotelnya. Itu hotel bintang 5. Terus setelah 3 tahun kebangun semua, kok aku merasa harus mencari sesuatu yang lain. Aku resign udah 6 tahun ini ning Ujo. Terus asik
kerja jadi konsultan, pekerjaan di rumah, jadi slow living banget, kerja di kamar, di rumah, terus timku ada berapa ya, 30-an, ada 8 di Jakarta, sisanya di Jogja. Terus aku bikin apa ya, kayak dusun leadership, jadi pembelajaran leadership tapi ini dusun. Terus ini nanti aku balik dari Amsterdam, Belgia, aku launching library. Jadi aku bangun library. Ceklah Instagramku nanti. Di Jogja juga? Di Jogja juga, tapi daerah Gunung Kidul. Jadi kayak ke arah pantai. Itu tanggal 2, 3, 4 Mei. 2, 3, 4 yang Mei. di Jogja kudu harus main ke tempatku ya. Gitu. Nanti tak promosi. Iya. Jenenge apa sih? Jenenge Nara Puspitan Library. Aduh, apa tuh jenenge? Apa tuh artinya? Nara itu anakku itu. Oke. Puspita itu anakku, istriku. Oh, Nara Puspita. Cuman Nara itu kan kota tercantik di Jepang ya. Jadi kayak taman gitu, cantik banget ya. Itu aku terinspirasi ndek kono kan. Terus Puspitan itu kan ya bunga ya. Jadi kayak piye ya? Aku yang menarik itu 6 tahun ini tuh hidupku tuh kerjanya nganggo buku. Lah kalau konsultan itu kan kerjanya pakai buku. Jadi bukuku tuh 4.000. Iya, rumah itu udah nggak cukup. Jadi aku bangunlah si library itu. Gitu. Jadi ya kayak gini, kayak neng kini delok toko-toko buku wis ijo loh mataku. Belilah di Pakman ya. Kalau di cuma problemnya gue balik. Apa namanya? Bagasinya ekstranya banyak banget. Paling online ya. Cek judul gitu. Gitu. Cuma aku udah beli buku Van Gogh 4 ya. Van Gogh. Nah, Van Gogh. Umut siapa? Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Bukan Gogh ya. Gogh. Nek nohen ke. Gogh. Jadi gini pakai iya, kayak ngaji ya. Aku sampai sekarang ya, dia Riz ya. Setiap aku ini nggak ngerti Jawa, aku nggak bisa hilang gitu ya. Pojok. Oh, yes, nggak bisa hilang. Iya. Jadi kadang sering aku takon anakku. Nggak biar takon bojoku, saya anakku segede, aku takonnya nang anakku. Terutama untuk tulis apa sing tulisan kan nggak gampang di sini ya. Ih, susah banget nang gini ya, bener ya. Double A, double apa konsonan, double A, itu ngangel. Jangankan yang orang pendatang ya, sing asli Londo kadang-kadang nulisnya angel. Mosok. Kapan pakai T, kapan pakai D, nggak segampang itu. Ya iki ono saiki. Itulah tugas seorang anak, betul nggak sih? Membantu orang tuanya yang sudah agak tua ini ya. Karena orang tuanya malas belajar, itu yang pasti. I see. Ya senang lah. Good lah. Jadi ini teman saya hebat, 20 tahun meninggalkan Indonesia tanpa berkabar, tanpa pamitan. Padahal dia adalah calon penyanyi masa depan. Waduh, ternyata tidak ada masa depannya jadi penyanyi. Tapi sih nyanyi tak? Kadang-kadang sih, kadang-kadang nggak sing aku udah wis tua wis. Kadang kita bernyanyi itu bukan lagi untuk mencari sesuatu, tapi lebih ke hobi. Jadi kalau kita senang, kita lakukan, nggak senang ya nggak bisa dilakukan. Jadi ini menarik sebetulnya. Aku tuh setelah festivalan biar kan aku jadi penyanyi jingle. Aku nyanyi jingle Indomie, terus KFC. Aku juga. Oh iya. KFC. Tapi biasanya untuk karaoke. Jadi yang isi suara semua karaoke itu biar rata-rata nek wis mulai Bad News dan Mariah Carey terus itu mesti aku biar. I see. Iya. Dulu pekerjaanku salah satunya adalah penyanyi jingle gue. Terus akhirnya dapat duit juga ya zaman dulu. Iya. Terus setelah aku banyak kerja di korporasi kan nggak bisa nyanyi lagi. Akhirnya rindu nggak? Oh sangat, makanya ini akhir tahun ini aku udah planning untuk launching album. Aku pengen showcase, cuma undang 300 orang. Bulan apa itu? Aku diundang nggak? Balik orang. Saya kita gantung bulannya apa diisi? Siap. Bulannya apa diisi? Apa bulan yang nyaman untukmu? Yang pasti Desember.
Oh good. Akhir tahun Desember itu pasti ada 2 minggu libur. I see. Gue tak coba ya. Tak coba ya. Jadi Desember ini udah proses hampir 2 tahun. 8 lagu. Perjuangan sih, perjuangan. Cuma 8-8-nya tak tulis syairnya sendiri. Jadi cerita tentang kehidupan gitu. Aku tak rungokno salah satu lagu andalannya. Iya. Terus ini masih 2 lagu lagi rekaman. Gitu. Keren ya temanku ini, luar biasa. Enggak lah, kan kita harus membangun mimpi-mimpi ya. Jadi mimpi harus diwujudkan ya, benar. Betul. Jadi emang nggak melihat masalah hasilnya bagaimana, urusan belakang. Iya. Benar. Gue sekarang kan rekaman bukan untuk jadi artis lah gitu, enggak. Gak harus jadi Afgan gitu kan. Enggak. Gitu. Betul, Riz. Asik bener ya ngobrol sampai koncok kira. Tapi aku penasaran lah ini. Apa kegiatan di sini, Bro? Iso bertahan 20 tahun itu. Nanti di Indonesia kan lagi ramean tagar aja dulu itu kan. Maksudnya pendatang ini umpamanya di Belanda itu multikultur loh. Multikultur. Bener luar biasa. Apa itu orang Indonesia memang banyak ya. Tapi pendatang yang lain dari negara lain juga banyak banget. Lah ini tambah banyak yang pengen kabur kan? Itu ya, terus ada juga banyak. Aku barusan ini kan aku lagi bangun apa ya istilahnya memperbaiki dapur lah di rumahku. Aku manggil anak ilegal baru datang 4-5 bulan ya di sini. Gitu. Dari mana ya nek salah Jawa Tengah juga ya. Cuman aku nggak ngerti daerah mana. Itu 2 orang ya. Itu baru datang, biayanya 50.000 untuk datang, 50 juta rupiah untuk datang ke sini. Nyampe sini dia harus cari kerjaan dewe loh. Jadi agen yang di Jakarta hanya mencarikan visa. Nyampe sini dia harus cari kerjaan sendiri. Dengan keterbatasan bahasa. Nggak hanya itu ya, cuman ya di sini kalau nggak ada tujuan sopo, nggak kenal sopo piye. Jadi ya beruntung lah masih ada orang Indonesia kan di sini, banyak orang Indonesia yang masih saling yang nginep di sini di omahku gitu, dicarikan kerjaan atau apa gitu. Itulah. Gitu. Jadi yang orang Indonesia ku kelebihannya di sini apa? Jaga kerukunan. Tapi kalau di luar Indonesia nih mereka nggak berani. Nggak pernah ada kriminalitas itu orang Indonesia di sini. Itu hebatnya. Taraannya sudah sangat luar biasa. Itu misalkan warga gini ya? Wes. Indonesia goodbye. Goodbye. Berapa lah? 2 tahun lalu ya, 3 tahun lalu aku goodbye Indonesia. Sebelumnya aku memang ada rencana pensiun pindah Indonesia. Tapi karena ibuku udah nggak ada ya. Iya aku takon ibu ya Allah. Wis kok ono, bapak ibu wis kok ono. Ibunya itu dulu persis kayak nganterin kayak lomba kemanapun. Wah sih, terus nggak ono. Jadi terus aku berpikir nggak ada lagi yang diberatkan ini. Beda ya kalau kita masih ada orang tua sama sudah nggak ada orang tua itu beda. Jadi saya tak pikir gini, ayo wis lah aku memutuskan, dan setiap kali kita mau pergi terhalang sama aku. Yang lainnya langsung budala ini, anak bojoku langsung berangkat nih pakai paspor merah. Aku tok paspor Indonesia harus selalu minta visa kan? Iya. Gitu, itu. Kadang-kadang mau ke London aja minta visa, tahu-tahu visanya gagal aku. Wah. Lucu jadi yang menjamin bojoku sing di sana ada saudara juga tinggal di London, itu memberikan fasilitas ya, alamat dan sebagainya untuk menjamin. Aku ditolak loh. Dari situ terus aku berpikir, oh ya aku harus pindah negara. Iya. Sudah nggak sedikit mana. Ya. Gitu. Jadi ya pindah. Pokoknya seneng banget bisa ketemu ratu penyanyi zaman dulu. Nah ini rajanya ini dulu. Kalau lomba nyanyi kita menjadi lawan. Sukses tapi terus ya, turun panggung jadi teman. Gitu. Akan kembali berteman. Betul. Real sukses ya. Makasih banyak ya Risa. Selamat berlibur ya. Aku tak undang ya loncengku ya. Insya Allah datang kalau ada libur. Desember. Ya, terutama anak, libur anak ini yang susah. Siap. Ya. Saya selalu. Iya. Ya warga Mak Bosok.